Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Uda, pimpinan Komisi 10, para anggota Komisi 10 yang hadir fisik maupun virtual, Bapak-bapak, Ibu, guru-guru honorer, Ibu Nuni yang mewakili dari Jawa Tengah, Ibu Dina dari Jawa Barat, Pak Yuda dari Jawa Timur, dan DPRD Bulukumba. Dalam kesempatan yang sangat baik ini, saya dari fraksi Partai Amanat Nasional ingin menempatkan diri bersama-sama dengan guru honorer kepada Menteri Pendidikan dalam rapat-rapat dengan Komisi 10, terutama ketika dengan panja pengangkatan guru honorer menjadi ASN. Saya sudah memberi penegasan agar pengangkatan guru honorer menjadi ASN ini dijadikan sebuah momentum untuk membayar hutang. Di mata saya, pemerintah ini berhutang kepada guru honorer. 1 juta guru tidak bisa diisi oleh pemerintah, sehingga kemudian kalau tidak ada guru honorer, keberlangsungan pendidikan ini menjadi terhambat. Oleh karena itu, saya ingatkan kepada Menteri, jadikanlah kesempatan ini sebagai kesempatan untuk membayar hutang itu. Saya termasuk yang senang ketika Menteri mengumumkan akan diangkat 1 juta guru honorer menjadi ASN tahun 2021. Disampaikan dengan penuh keyakinan oleh Menteri tahun 2021 akan 1 juta guru diangkat menjadi P3K. Tetapi kemudian muncul keresahan karena BKN mengeluarkan statement tahun 2021 tidak akan ada pengangkatan PNS. Padahal harapan guru-guru honorer itu bukan P3K, tapi PNS. Dan kita mengingatkan agar menurut iman saya dari fraksi Partai Amanat Nasional, penyelesaian guru honorer itu bentuknya adalah PNS. Dan untuk guru-guru yang pengabdiannya sudah lama, di atas 35 tahun, kemudian diberikan afirmasi tanpa tes. Tetapi kemudian pemerintah ternyata mengambil kebijakan yang guru honorer bukan diangkat PNS tapi diangkat P3K dan tetap menggunakan tes. Kepada Menteri, sebenarnya kita mengharap untuk bisa mengangkat PNS, dan seperti juga Kepala BKN mengatakan antara PNS dengan P3K itu akan memperoleh gaji yang sama. Diberi penegasan dan diberi harapan bahwa pemerintah akan mengangkat P3K karena P3K toh nanti gajinya sama. Saya bilang kalau memang gajinya sama, statusnya juga sama, masa depannya sama, kenapa tidak diangkat PNS? Jadi sebenarnya apa yang disembunyikan di balik statement permainan statement seperti ini? Saya sebenarnya mengharap pemerintah itu terbuka saja. Ada uang apa enggak sebenarnya itu? Enggak usah kemudian bermain istilah ini P3K sama dengan PNS. Kemudian juga ternyata apa yang dikatakan 1 juta guru di tengah jalan yang daftar cuma 500. Karena alasannya adalah pemerintah daerah takut dibebani, nanti akan berikan
harus memberikan gaji kepada guru-guru honorer yang diangkat. Maka Komisi 10 khususnya Panja pengangkatan guru honorer menjadi ASN, ketuanya ada di sini, tampil kita. Agustina ini kalau di Komisi 10 terkenal, kita kenal atau panggilan akrabnya Tante Bu, ketua honorer kita. Kita meminta, kita panggil yang namanya menteri, kita panggil menteri dalam negeri, wakil dari menteri keuangan untuk memastikan sebenarnya ada uangnya enggak. Siapa yang akan nanggung gaji guru-guru kita ini di daerah nanti? Menteri Keuangan bilang ditanggung oleh pemerintah. Dan Komisi 10 meminta supaya dikeluarkan surat kepada daerah, edaran ke daerah agar daerah yakin bahwa nanti guru-guru honorer yang diangkat itu akan digaji oleh APBN. Tetapi faktanya hingga kemudian dilaksanakan ujian tahap 1 tidak ada tambahan yang daftar. Yang daftar cuma 500 sekian. Nah, Menteri di depan Komisi 10 mengatakan nanti guru honorer itu yang akan diangkat hanya yang lulus tes. Kalau yang lulus itu 100, ya 100 itu yang diangkat. Kalau yang daftar 600, ternyata 600 lulus semua, yang diangkat cuma 500. Dan di sini kemudian saya mengambil kesimpulan saya ini, mudah-mudahan kesimpulan saya tidak salah, atau mudah-mudahan tidak salah ya. Itu berarti sebenarnya tidak ada uang itu. Iya betul. Kalau 600 ikut ujian, lulus semua, yang diangkat cuma 500. Ini karena bahasan tersembunyi juga nggak ada uang. Kami sebenarnya menginginkan, sebenarnya kalau masyarakat diberitahu ini ada COVID, kita harus refocusing, kita harus konsentrasi menyelesaikan risiko bencana COVID. Saya kira masyarakat justru lebih tenang. Tetapi tidak dijelaskan secara terbuka. Akhirnya ternyata dari tahap 1 Menteri itu melaporkan kepada Komisi 10 yang lulus itu 94. Kita meminta dari komisi ini agar ada afirmasi, jangan hanya 94.000 yang diluluskan, yang lulus yang selama ini tidak memiliki passing grade itu diberi afirmasi. Mengapa kita mendesak agar ada afirmasi? Guru-guru honorer, terutama yang punya pengalaman lama, itu punya passion sebagai guru. Mungkin mereka miskin teori. Kalau diuji dengan tes-tes objektif, nggak bakal lulus. Jangankan ujian, buka komputernya saja mungkin gemetaran. Tetapi bukan berarti mereka tidak memiliki passion atau jiwa seorang guru. Yang punya pengalaman bertahun-tahun itu, dia punya passion, dia punya jiwa guru. Mungkin yang baru lulus pendidikan, yang masih muda, kaya teori, diuji tes objektif, passing grade lewat. Tapi mereka miskin pengalaman, mungkin belum punya jiwa. Saya sering guyonan ini, Anda jadi guru itu sudah niat mulai dulu apa baru sekarang jadi niat jadi guru? Kapan Anda menjadi guru? Kami berkeyakinan bahwa guru akan menjadi guru yang baik kalau dia punya passion, kalau dia punya jiwa, dan yang punya pengalaman banyak. Saya kira dia punya jiwa guru itu. Oleh karena itu harus diberi afirmasi. Waktu itu menteri kita alot untuk menerima kesediaan memberikan afirmasi. Alasannya, passing grade itu tidak ditentukan sendiri. Passing grade itu ditentukan oleh pansel, yang anggotanya orang BKN, Pan RB. Kita bilang Pan RB, BKN itu urusan administrasi. Tapi kalau kemudian teori pedagogi itu urusan Kemendikbud. Alhamdulillah kemudian ada afirmasi
ditunda semuanya setelah ada afirmasi yang lulus 170 sekian ribu ada afirmasi. Tetapi ada sedikit atau bisa dikatakan tragedi, tangis bahagia berubah menjadi tangis kesedihan. Bagaimana itu bisa terjadi? Saya punya kawan namanya Pak Didi Hendri di dapil saya di Gresik. Istrinya itu ikut ujian, sudah punya lama pengabdian, tesnya passing grade-nya di bawah passing grade yang sudah ditentukan. Karena ada afirmasi, ternyata kemudian kalau afirmasi dimasukkan, dia lulus. Oleh karena itu kemudian telepon saya dengan terbata-bata, menangis bahagia, terima kasih. Air mata keluar, air mata kebahagiaan. Tapi begitu kemudian keluar pengumuman, ternyata afirmasinya tidak dimasukkan dan kemudian dinyatakan tidak lulus. Dan air mata kebahagiaan itu berubah menjadi air mata kesedihan. Bapak-bapak dan ibu sekalian, saya kira bapak-bapak dan ibu tahu posisi kami. Seperti yang kami sampaikan tadi, saya ingin berdiri bersama-sama guru honorer berjuang agar pemerintah mendengarkan aspirasi bapak-bapak dan ibu sekalian. Dan kami dari fraksi Partai Amanat Nasional sudah menerima surat dari Ibu Lina. Saya kira bisa cukup di sini pun, nanti kita foto-foto saja setelah ini. Foto bahwa saya berdiri bersama Ibu Lina berjuang agar pemerintah mendengarkan aspirasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.